hari lagi tanggal 7-nya itu mantan gua. Waduh, berat ini bang kalau bicara mantan itu. Iya. Next video aja deh. Iya iya. Abang kok bisa aja bercandaan ini ya? Aduh, emang. Hai guys, balik lagi guys sama gua Raka De Virgo. Kali ini gua kedatangan tamu nih guys. Tamu gua yaitu adalah seorang bisa dibilang temen, tapi bisa dibilang juga seorang abang sih. Karena kenapa? Karena gue sih dari susah, gue deket sama dia. Dari gue nggak punya apa-apa sampai sekarang tetap nggak punya apa-apa, masih sama dia. Nah, siapa tamu kita yaitu adalah Eko Febrian. Ya guys, kita akan membahas Eko Febrian dan motor sportnya ataupun klub MSB-nya. Tetap stay tune terus ya di channel gua. Nah, apa nih? Apa yang mau ditanya ini? Atau mau di-share? Atau mau dibagi? Oke nih bang, lu kan ngikut motor sport udah lumayan lama bang ya? Baru ya. Oh baru? Sih, baru sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun? Nah, kurang lebih 2 tahunan ini. Oh, kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ini ya. Oke nih bang, gue nih punya pertanyaan yang spesial nih bang buat lu ini bang. Pakai telur nggak? Gimana? Pakai telur nggak? Oh pakai cabai langsung udah. Biasanya spesial pakai telur. Ini nggak apa-apa nih bang, saya tanya-tanya nih. Iya, ya tanya ya. Tanya. Siap. Dikasih duit nggak? Aduh, susah itu bang. Pertama nih bang ya, Bang Eko gimana sih awal mulanya masuk ke komunitas motorsport? Oh, masuk awal klub komunitas Motorsport Brotherhood. Awalnya gak disangka. Pas gue habis ambil motor dari kampung, gue ke Jakarta, gue main ke Monas, gue arah balik. Di Monas gue cornering, main motor biasa. Tapi di belakang gue ada yang ngikutin. Secara nggak langsung dia semacam kayak ngajak apa ya? Oh ngajak ini, balap lah gitu Iya, istilahnya ya? Ngajak race lah ya. Oh iya, siap. Ya dari situ dia akhirnya sampai lampu merah kita berhenti. Tapi nggak berantem itu bang? Enggak, kita justru di situ sampai lampu merah. Gue ditegur dari anak klub mana? Gue jawab, gue nggak ada klub bang. Gua bilang Oh gitu. waktu itu berarti belum masuk Motorsport Brotherhood ya? Nah dari Oh, situ iya, ditawarin, yaudah ikut gabung aja di klub motor ini. Kamu tinggalnya di mana? Gue bilang di daerah Tangerang. Akhirnya dikasih kontak personnya bukan klub Tangerang, tapi malah yang di Jakarta Barat. Oh, itu berarti yang negor abang itu anak buah atau memang bosnya langsung ini? Anak buah dari, bukan anak buah sih, maksudnya Oh dia ini member juga. Oh member juga. Oh iya. Member, bukan anak buah, dia satu member juga, cuman beda klub. Tapi kalau gue ikut klubnya dia itu kejauhan, karena dia klubnya di Jakarta Timur. Jadi gue dikasih kontak personnya yang klubnya di Jakarta Barat. Gue jadi dari Tangerang ke Jakarta Barat masih bisa lah buat apa? Iya. Masih bisa buat jaraknya, masih mampu lah, nggak begitu jauh. Lumayan lah kalau buat manasin motor, bukan manasin mantan ya. Bisa banget dah bang Eko ini. Ya bang, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih bang ya. Apa nih bang bedanya klub motor lo nih sama klub motor lain nih bang? Nih banyak nih bang yang pertanyaan seperti itu tuh. Kita punya klub motor nih, tapi apa sih yang ciri khasnya dari klub motor
abang dengan klub motor orang-orang yang ya di luar sana deh? Ya itu sama aja kayak kita cewek, nyaman. Oh, nyaman ini ya, nyaman itu bisa dalam artian nyaman bisa nyakitin, nyaman bisa baikin toh. Itu Ya. ke arah mana itu Bang itu? Nah, dalam arti nyaman, kita di klub motor yang gua tempatnya emang jaraknya jauh. Dia di Jakarta Barat, tapi gua ngerasa nyamannya di sini tuh kayak kita keluarganya ada. Dalam arti keluarganya kita saling support. Ya gua tahu di klub lain juga pasti kayak gitu juga. Cuman kan namanya udah apa ya? Kita udah nemu yang pas. Semacam kayak pasangan, masa harus kita tinggalin? Oh iya Gitu. Jadi analoginya ya sebenarnya sih nggak ada bedanya, not different between us. Maksudnya nggak ada beda di antara kita. Semua komunitas sebenarnya satu tujuan. Kita cuma salam satu aspal, kita main motor bareng. Tapi kan banyak juga yang maksudnya yang arogan atau apa, cuman kan kita lebih Nah, ke- oh bentar Bang nih. Gue potong sebentar ya Bang ya. Iya. Ngomong-ngomong tentang arogan nih kan kebanyakan klub motor itu identik dengan kekerasan atau dengan kenakalan lah. Pokoknya di jalan tuh wah serba ugal-ugalan. Nah, gimana ini motor Sport Brotherhood ini gimana Bang? Nah, setiap orang punya sudut pandang masing-masing. Hmm. Dia punya sudut pandang masing-masing, dalam arti sudut pandang. Ya emang nggak bisa dibungkiri. Kalau yang disebut namanya anak motor itu pasti identik dengan minum, Minum Main itu cewek, pasti tuh. arogan. Di jalan ugal-ugalan itu terserah persepsi orang tersebut mau berpikir apa. Cuma di sini gue ikut ke komunitas itu untuk hiburan gue aja. Jadi untuk ngisi kesibukan gue dalam hal yang positif. Jadi dalam arti gue ya ikut bakti sosial atau bakso sosial gitu aja, yang kumpul-kumpul bareng, kita kopi bareng, udah nggak lebih dari itu. Kita ada waktunya have fun. Menurut gue yang buat gue seneng bahagia itu bukan apa ya, dalam arti bukan main cewek atau apa. Menurut gue kumpul sama orang-orang baru maksudnya di luar lingkup kerja gue, dan kita bisa saling share, berbagi dan bercanda. Menurut gue itu lebih apa ya, passionnya tuh lebih nyaman. Dalam arti gak harus kita ngerugiin orang lain atau nyakitin orang, atau kita bikin orang apa ugal-ugalan di jalan. Menurut gue itu ya pribadinya masing-masing sendiri, balik lagi ke pribadinya masing-masing member. Cuma kalau gue pribadi ya gue biasa-biasa aja kok. Terserah orang mau nganggapnya gue apa ya, itu hak-hak mereka. Jadi begitu. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang tim Arung ya terserah, itu pendapat mereka. Tapi berarti nih Bang, kalau Abang sendiri berarti kalau misalkan ada teman lain atau member lain yang Iya. ayo Bang, minum dong. Ayo Bang, ini dong. Pokoknya yang jelek-jelek, Abang berarti nggak pernah ikut atau memang nggak pernah tergoda atau memang udah gue masuk motor Sport Brotherhood ini, jiwa gue cuma buat motor tentang yang baik-baik atau gimana itu Bang? Ya kalau gue pribadi, kalau mereka ada salah satu member di klub gue ada yang begitu, ya itu hak mereka. Tapi gue bisa membatasi diri, dan membatasi itu tuh nggak baik ya. Jadi gue terserah, di sini kan tugas gue cuma mengingatkan. Dan untuk dia tetap masih seperti itu hak-hak mereka. Karena kan yang untung dan rugi kan bukan gue, tapi dia. Oh, Jadi iya. kalau misalnya dia mau minum ya terserah, itu kan uang dia, apa-apanya dia. Oh iya nih Bang, selama di klub motor sport ini pernah touring kemana aja nih Bang? Gue kalau touring, gue tergantung sih kondisi kerjaan gue. Kalau gue bisa ikut touring ya gue ikut touring. Tapi yang pernah gue touring itu ke Sukabumi, ke Sukabumi, Dieng, sama ke Bandung. oh Bandung. Dari itu aja sih. Nah itu Bang, Sama ke Solo, ya itu pun kalau mudik. Menurut gue sih touring juga. mau touring juga. Oh itu mah kan udah kebiasaan, udah Iya. ibaratnya kultur dari Iya. negara kita Bang. Udah tradisi sih. Makanya udah tradisi, makanya ya menurut gue itu touring. Ya, kita dari Jakarta ke Solo menurut emang sejam 2 jam, 12 jam lebih kan. Kalau Iya kita sih. berhenti. Iya. Cuman kan beda Bang, kalau touring bersama teman-teman sama Oh, tapi kalau touring sama klub gue baru 3 tempat. baru 3 tempat. Yaitu Dieng, terus sama Ciletuh, Sukabumi berapa kali itu, karena medan treknya yang mantep buat cornering, buat belok-belok tuh cakep banget. Sama ke Bandung, kebetulan ada rekan juga di sana, teman, masih teman satu SMP gua. Dia nawarin dia di tempat wisata di sini, dan kebetulan dia juga koordinator atau pengelola di salah satu tempat wisata di Bandung itu. Akhirnya gue di Japri untuk main ke sana. Akhirnya gue rekomendasiin di komunitas gue dan mereka pun setuju. Nah ini nih Bang nih, ngomongin ya soal touring, ini kan kebanyakan ya keluh kesahnya atau suka dukanya touring itu sama anak klub itu kayak gimana sih Bang? Kalau bicara suka dukanya, kita sukanya itu kita riding bareng. Iya, Riding bareng, kita
ketemu tuh udah kayak, menurut gue udah kayak, gue ngerasa tuh kayak di sirkuit aja, race di sirkuit, kita cornering bareng, belok-belok bareng. Paling dukanya itu kalau kita ada salah satu trouble motor dari member yang lain, trouble atau apa di situ doang. Sama kalau apa ya, kita kurang waspada atau hati-hatinya, itu aja sih. Overhead Iya. gitu. Jadi kita perlu berhenti, itu doang sih. Oh berarti di situ Kalau malah bicara duka ya kita paling dukanya capek doang. capek dong. Cuma menurut gue itu capeknya itu wajar karena kita touring. Oh jadi tidur ya. dalam touring itu malah ke keluarganya terasa banget ini bang ya? Iya. Jadi, dalam touring itu malah menurut gue ada, kita ngerasa, gue pribadi ngerasa tuh semacam kayak apa ya, main motor tapi kita tuh sama keluarga semua sendiri gitu. Jadi kita udah kayak Nggak main motor sama keluarga itu maksudnya gimana bang? maksudnya kayak family, maksudnya family itu kita tuh di klub tuh udah, gue ngerasa tuh kayak bukan di klub tapi kayak semacam kayak di keluarga kita sendiri. Kita saling support, kita saling mengerti. Oh itu guys, jadi kalau kalian semua itu kalau di klub motor ya tepatnya ya, kalian itu harusnya menganggap klub itu seperti keluarga, bukan begitu ya bang ya? Sekarang kalau soalnya banyak juga kita nggak nutup kemungkinan, dan ada juga yang klub motor itu cuma buat kita susah ke sana dan senang kita sendiri. Sebenarnya nggak, ada juga, cuma kan itu dari pribadinya masing-masing lagi, balik lagi. Cuma gue pribadi, gue ikut komunitas ini hanya untuk mengisi hiburan gue, hobi gue, passion gue di motor, dan kita ketemu juga yang satu visi misi, dalam arti kita hobinya juga di motor, dan kita disiapkan tempat atau semacam wadah, ini loh kita gabung yang suka-suka motor gitu loh, gitu. Oke. Oh iya bang, ini bang, kalau Motorsport Brotherhood sendiri kopdarnya itu di mana ya bang ya? Kalau basecamp gua di ini, Puri Kembangan, CNI. Oh iya iya Sana. iya. Kalau untuk sekrenya di Meruya, Jakarta Oh, Barat. iya, iya. Daerah Meruya. Gitu. Kapan-kapan mampir nanti gua kasih tahu. Itu guys tuh, Basecamp kapan-kapan sama mampir ke sekrenya di mana bang tepatnya bang? Meruya sama basecampnya di CNI. Oh jadi oke. Itu terbuka itu bang, Terbuka. untuk umum. Untuk umum ya nggak apa-apa, kalau untuk silaturahmi nggak masalah. Tapi Oh. bukan untuk penerimaan sembako ya. Itu nanti di kelurahan masing-masing. Ah, Kalau iya. penerimaan sembako. Bisa aja dah ini bang. Ini bang, kalau misalkan ada member baru, misalkan mau masuk Motorsport Brotherhood itu harus gimana bang? Sebenarnya sih nggak ada aturan formal untuk member. Kita harus ada apa semacam Enggak bang, tes maaf bang. atau- Jadi gini nih bang, kalau masuk klub motor kan biasanya ada yang kayak ospek gitu, kayak di waktu di kuliah harus apa namanya, dorong motor ataupun dikerjain sama member-member yang lain. Iya. Kalau di Motorsport Brotherhood sendiri itu gimana bang? Sekarang kalau saya tanya balik, semacam ospek kayak gitu, emang kita ikut klub motor dibayar? Enggak Enggak. juga sih bang, enggak. Cuma apa sih kita? Dan lagian juga nggak dibayar, ngapain sih kita harus kayak gitu? Gak perlu lah kita kayak gitu, dalam arti kita ospek, kita hajar dulu, kita apa, kita ini dulu, kita gembleng dulu member baru. Buat apa? Justru di sini kita nambah saudara, malah bersyukur. Kita nambah member berarti kan nambah saudara. Iya. Menurut gue ya, banyak teman itu banyak rezeki, itu aset. Menurut gue sih aset, dalam arti aset ya penting relasi itu di kehidupan kita untuk kenal banyak orang. Iya, oke. Jadi aspek pentingnya itu malah di member-member sama klubnya sendiri ya bang ya. Iya, itu menurut gue itu aset. Jadi itu semacam kita ekspansi atau memperbanyak teman. Jadi kita dari semua golongan banyak teman tuh kita bisa saling share atau saling berbagi. Apa nih kita mau apa atau dobrakan apa gitu di salah satu komunitas, kita rundingin dulu. Kalau positif kita nggak merugikan orang lain dan banyak bermanfaat, ya kenapa enggak. Makanya gue ikut gabung komunitas kayak gitu. Nah, gini nih bang, ngomong-ngomong teman kan biasanya kalau usia tambah semakin tambah, Iya. itu lingkup temanan itu kan malah makin kecil. Nah, kalau di klub sendiri makin kecil atau malah makin membesar? Berarti kalau usia nggak ada, kita batasin usia. Mau yang kakek-kakek pun gabung juga nggak masalah. Dan kita juga nggak membatasi motor lu harus ninja atau apa enggak. Ah, masa sih bang, kan ini kan Iya. motorsport ya, Iya, identik dengan kalau Cuma di sini kita aturan namanya yang penting berbentuknya sport. Cuma aturan ada fairingnya gitu. Dan kebanyakan sih bukannya ini ya yang gabung di komunitas ini, kalau dia sport tapi cc-nya belum 250 ke atas, dia sih ada yang gabung tapi di persepsinya dia agak minder karena motor dia cc-nya kecil. Tapi dari
kalau dari gue sendiri sama ketuanya sendiri sih nggak mandang itu sih, yang penting kita Jadi member-member lain itu nggak ada masalahnya ya bang ya? Nggak ada masalah. Walaupun Yang penting sesinya dia kecil ya? sesinya, tapi kadang yang membernya tersebut itu dia ngerasa minder dan dia mengundurkan diri. Gitu. Nggak pede gitu ya? Nggak pede gitu, karena motornya masih sesinya 150. Padahal di sini di MSB sendiri sih nggak mandang ini. Yang penting dia motornya support itu udah. Aman-aman aja yang penting ya? Aman aja. Iya. Oke. Lanjut nih bang, kita lanjut nih pertanyaan yang berikutnya nih bang. Di komunitas itu kan kita balik lagi, kita ini nggak dibayar. Kita ini cuma ngumpulin satu hobi. Hobi senang gitu ya? Seneng. Kita ada tempat ngisi kesibukan kita jenuh sama kerjaan ya, kita cuma kumpul-kumpul gitu aja, mainan motor gitu aja. Jadi kita kalau untuk buka chapter kita belum ada wacana ke sana sih. Tapi nih bang, kalau kan tapi nih bang, kalau MSB sendiri kan punya Instagramnya ya. Nah itu kan global itu ya bang ya. Secara seluruh Indonesia pasti tahu nih. Semisal nih bang nih, ada yang dari daerah melihat Instagramnya sendiri, nanti dia ada yang kayaknya gue nih suka nih sama klub ini nih, gue nih pengen masuk. Cuman ya itu kendalanya gue di daerah. Nah itu, atau adakah nanti kedepannya akan dibikin chapter atau gimana bang itu bang? Ya kalau yang di daerah, yang kalau kayak di daerah pengen gabung ya silahkan gabung, kontak personnya ada. Cuman kalau untuk untuk buka chapter sampai ke MC menurut gua atmosfernya udah beda. Karena kan di sini kan yang mau direpotkan itu siapa, entah dari kita struktur ininya, organisasinya semacam kayak ketuanya nanti siapa, nanti wakilnya siapa, kan harus ada kayak gitu, siapa yang mau ini di daerah. Jadi kalau misalnya yang di daerah pengen gabung ya berarti mau nggak mau dia kasih ini. Harus ke Jakarta berarti bang ya? Itu. Dan kenapa ini tetap klub MSB tetap masih bertahan, karena kan pasti ada salah satu pemimpin yang kuat. Dan berarti kita kuat lahir dan batin, dalam arti kuat lahir dan batin kita nggak mungkin dong dalam arti semacam kayak ketua kelas gitu. Kenapa member-member yang lain nggak pada gabung? Karena ketuanya di sini kuat. Dalam arti kuat tuh konsisten dia nggak ini, maksudnya beda lah menurut gue ini. Boleh tahu nggak sih bang nama ketuanya siapa? Orang pada tahu. Ikutin aja di Instagram Motorsport Brotherhood MSB. Di situ ada kontak personnya, namanya Aliando. Aliando bang? Iya. Itu asli Aliando ya bang ya? Iya asli. Berarti setampan Aliando juga dong? Iya. Iya. Cuman dia umurnya udah agak berumur menurut saya, tapi menurut saya ya itulah bijak dalam menanggapi suatu hal, itu yang membuat banyak member nyaman. Dan kita nggak ada, maksudnya ganti ketua nggak ada, karena semua member udah nyaman sama beliau. Ngomong-ngomong ganti ketua nih, biasanya ya bang ya, kalau klub-klub lain itu kan biasanya ada regulasi yang mengharuskan mengganti ketua dalam 3 tahun atau 5 tahun, biasanya kan begitu bang ya. Nah kalau MSB sendiri kok nggak begitu, kenapa bang? Pernah dibuat untuk penggantian ketua, tapi banyak member yang nggak setuju atau pro untuk ganti ketua, karena
sudah nyaman dengan ketua yang satu ini gitu. Jadi makanya dari itu kalau kita buat chapter itu nanti ada yang kuat jadi ketua, karena jadi ketua itu kan tanggung jawabnya banyak. Iya, Nah iya, kita iya. di sini tuh nggak ada yang bayar gitu loh, komunitas itu nggak ada yang bayar, kita ini sekedar kumpul, kita ngobrol-ngobrol, kita bercanda, kita tertawa bareng gitu doang. Makanya ya komunitas itu nggak mudah menurut gue tuh, mendirikan suatu komunitas atau community, suatu apa ya, suatu komunitas jadi nggak mudah dalam arti ya itu kalau kita nggak konsisten ini bubar Oh iya. gitu. Berarti memang harus kekuatan pertama itu di ketuanya sendiri Iya. itu ya Bang ya. Ketua sendiri dia harus loyalitas dengan waktu, dengan tenaga, dengan pikiran. Ada nggak ya maksudnya yang mau didapatkan dalam hal-hal seperti itu? Iya, iya. Ya, semacam kalau kayak gue pribadi sendiri gue nggak siap karena gue punya kesibukan lain, dalam arti sebenarnya ya kayak kerjaan gitu, jadi kan gue mana sempet kayak gitu. Oh, oke. Jadi untuk menemukan seseorang yang seperti itu tuh nggak mudah gitu. Iya, 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 iya. Gimana guys nih guys? Kisahnya Bang Eko. Oh, MSB Satu sendiri lagi, itu umurnya itu udah berapa Bang? MSB sekarang udah, besok Mei ini udah 6 tahun. 6 tahun. Itu tepatnya di bulan apa Bang? Bulan Mei tanggal 5. Bulan Mei tanggal 5 hari 5. lagi tanggal khususnya itu mantan gua. Waduh, berat ini Bang kalau bicara mantan itu. Iya. Next video aja deh. Iya iya. Abang kok bisa aja bercandaan ini ya? Aduh, emang. Oh ya Bang, ini Bang, saran Abang aja deh buat anak-anak klub, anak-anak komunitas motor. Bagusnya itu, baiknya itu kayak gimana sih? Jadi biar tidak ada kata anak klub motor itu brutal atau anak komunitas motor itu yang berandalan, pokoknya mengaco di jalan. Ya saran gue ya paling apa ya, kita tetap safety riding aja. Nggak terserah mau gaya bermain motor yang seperti apa, yang penting kita jangan sampai merugikan orang lain atau kita berbuat hal konyol yang berdampak sampai merugikan orang lain. Entah apapun hal itu, gitu aja. Terserah. Di luar itu kalian bebas, free. Yang penting nggak merugikan orang lain. Gitu. Oh iya. Tuh guys, jadi jangan pernah merugikan orang lain. Kalian itu safe di jalan itu untuk semua, bukan untuk diri kalian sendiri. Oke guys ya, perbincangan kita sampai sini dulu nih guys. Nanti selanjutnya kita kulik lagi soal percintaan. Gimana Bang? Boleh nggak nih Bang? Aduh, kalau percintaan jangan dulu. Aduh, padahal itu pasti kalian menunggu ya guys ya. Aduh. Aduh, ya. Ya oke guys, Ya. jadi ketemu lagi guys di video gue selanjutnya. Jangan lupa ya guys untuk komen, subscribe, like, dan share. Satu lagi, loncengnya, oke? Terima kasih ya.